Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianto dengan NIM 210502044. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi standar ujian tengah semester mata kuliah Budaya Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Teti Yuliati, SMSI. Kemudian, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah apa itu budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh seluruh anggota perusahaan. Budaya perusahaan memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Kemudian, terdapat beberapa komponen di dalam budaya perusahaan ialah yang pertama terdapat visi. Budaya perusahaan yang baik diawali dengan visi misi yang jelas dan bermakna. Kemudian, terdapat nilai. Nilai yang dianut perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena menjadi identitas atau kepribadian dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, praktek. Nilai yang dianut sebuah perusahaan akan menjadi berarti jika ada praktiknya. Untuk itu, harus disosialisasikan dengan baik. Kemudian, terdapat orang. Membangun budaya perusahaan yang dibutuhkan orang-orang yang ingin memasukkan nilai yang dianut perusahaan dalam tingkah laku sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir, terdapat narasi di balik budaya perusahaan. Cerita sejarah terbentuknya sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk membangun budaya perusahaan yang hebat. Cerita tersebut bisa dalam bentuk formal ataupun non-formal. Kemudian, terdapat manfaat dari budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan yang positif akan membantu mengurangi stres di tempat kerja secara signifikan. Perusahaan dengan budaya perusahaan yang kuat cenderung membantu meningkatkan kesehatan karyawan dan kinerjanya. Tujuan dari budaya perusahaan sendiri adalah adanya budaya perusahaan juga dapat membuat karyawan tertarik dan memiliki sense of belonging terhadap perusahaan. Hal ini akan mendorong retensi karyawan dan perolehan bakat baru dari mereka. Kemudian, saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang telah saya teliti dan juga saya telah mewawancarai salah satu staf di perusahaan tersebut. Ya, perusahaan tersebut ialah PT Perkebunan Nusantara 4 atau yang lebih dikenal dengan PT PN 4. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengelolaan komoditas kelapa sawit dan teh. Lalu, mengapa saya memilih perusahaan ini? Karena menurut saya, PT PN 4 sudah lama tergabung ke dalam dunia usaha. Dan mungkin perusahaan ini juga memiliki budaya perusahaan yang baik dan positif. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan kepada salah satu staf di PT PN 4. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa visi misi dari perusahaan PT PN 4? Kemudian, apa tujuan dari perusahaan PT PN 4 ini? Yang ketiga, apa saja nilai-nilai budaya yang terdapat di PT PN 4 ini? Yang keempat, apa saja budaya perusahaan yang terdapat di PT PN 4 ini? Yang kelima, bagaimana cara membangun budaya di perusahaan ini? Yang keenam, apa saja pernyataan-pernyataan budaya di perusahaan ini? Dan yang terakhir, apakah budaya perusahaan tersebut telah baik? Kemudian, bagaimana cara menciptakan budaya perusahaan yang positif? Berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kepada staf di PT PN 4 yang akan dijawab sendiri oleh beliau. Berikut adalah cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahreja Aulia, salah satu staf di PT Perkebunan Nusantara 4 atau yang lebih dikenal dengan PT PN 4. Di sini saya ingin membantu tugas penelitian adik saya Fikrianto dari S1 Manajemen Universitas Sumatera Utara tentang bagaimana visi dan misi perusahaan. Visi PT PN 4 adalah menjadi perusahaan unggul dalam usaha agroindustri yang terintegrasi. Kemudian misi PT PN 4 itu ada 3,
yaitu menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip usaha terbaik, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan usaha agroindustri berbasis kelapa sawit, teh, dan karet. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan usaha agroindustri hulu, hilir, dan produk baru, mendukung agroindustri dan pendayagunaan aset dengan preferensi pada teknologi terkini yang teruji dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada pula yang kedua, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan. Maksud dan tujuan didirikan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar adalah melakukan usaha di bidang agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. Kemudian yang kedua, produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta produk turunannya. Kemudian yang ketiga, perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Kemudian yang keempat, pengembangan usaha bidang perkebunan, agrowisata, dan agrobisnis. Kemudian yang kelima, selain kegiatan usaha di atas, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Kemudian ada pula nilai-nilai perusahaan atau value perusahaan. Dalam menjalankan tugas sehari-hari di perusahaan, pelaku bisnis di perusahaan Perkebunan Nusantara 4 ini wajib bersikap jujur, tulus, ikhlas sebagai landasan untuk menguatkan nilai-nilai yang dianut perusahaan, yakni prima, yaitu profitability, responsibility, integrity, market ahead, and accountability. Kemudian budaya perusahaan yang ada pada PT Perkebunan Nusantara 4 ini yaitu memberi, membimbing, dan mendorong perilaku seluruh karyawan perusahaan agar dalam melaksanakan tugas selalu yang pertama berpikir positif untuk menangkap setiap peluang, proaktif dalam menghasilkan inovasi dan prestasi, kerjasama tim untuk membangun kekuatan, menempatkan kepentingan perusahaan sebagai pertimbangan utama bagi setiap keputusan yang diambil oleh setiap jajaran perusahaan. Kemudian yang kelima, menempatkan peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran perusahaan. Ada pula bagaimana sih cara membangun budaya perusahaan. Jadi cara membangun budaya perusahaan yang baik itu yang pertama komitmen, yang kedua itu harus bekerja secara jujur, yang ketiga profesional, yang keempat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, kemudian menerapkan sikap saling percaya, bekerja sama, berjiwa besar, dan sikap saling peduli. Kemudian untuk soal selanjutnya itu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4. Kemandirian, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk hak-hak pelaku bisnis yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Ini mungkin bisa dilihat di Undang-Undang Tenaga Kerja. Kemudian yang ketujuh, sudah terpenuhi karena kan perusahaan ini telah melaksanakan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, menetapkan nilai-nilai etika yang jelas untuk perusahaan. Yang kedua, memelihara komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sehingga nyaman untuk staf nyaman untuk seluruh karyawan yang ada di Perkebunan Nusantara 4. Kemudian yang terakhir, menciptakan tujuan dan penghargaan yang jelas bagi karyawan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bantu
Bila ada kata saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan video barusan adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan kepada salah satu staf di perusahaan PT PN4. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari penjelasan materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.